Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Video ini disponsori oleh goreng pisang aren tahu petis. Sederhana tapi sungguh nikmat di Kopi Sontoloyo. Di mana saya akan mengadakan event di sini nanti tanggal 25 yang akan saya adakan kopdar, kopi darat ngobrol bareng. Tentunya ada materinya, yaitu pembahasan tentang mental healing atau penyembuhan luka batin, dan juga masih sangat ada hubungannya dengan video atau dengan pembahasan yang akan saya bahas setelah ini. Segera daftarkan diri Anda tanggal 25 Mei. Untuk mendaftarnya langsung hubungi Mbak Vista atau Mas Roni. Linknya ada di deskripsi ya. Baik teman-teman, yang akan saya bahas adalah mengenai dampak serta akar masalah tentang sesuatu yang sedang viral saat ini. Baru-baru saja belum kering ya kasus yang terjadi pada Paula yang konon dari beritanya diangkat yaitu selingkuh. Dan ada lagi yang kasusnya mirip-mirip yaitu Dilan Janiar. Kalau yang ketemu di sini, kalau yang ketemu di sini, ya dia enggak, itu cuma ketemu sekali gitu kan. Nanti aku bawa lagi bukti cewek lain yang lainnya. Oh, padahal kamu udah kumpulin nih. Terus baru dia ngaku lagi. Ternyata banyak banget anjir. Ujung-ujungnya kan? Ngaku. Sebenarnya jarang sekali sih konten YouTube Gus Baraja ini membahas tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi yang sedang kita tonton hari ini. Karena penontonnya cukup banyak. Kemarin podcast di salah satu podcastnya Denny Sumargo. Kayaknya saya perlu buat penjelasan agar seimbang di sini yang mengedukasi. Tujuannya bukan untuk mencari salah benar, tapi untuk mengedukasi sekali lagi. Ini ada hubungannya dengan memori masa lalu sebenarnya ya. Mungkin lebih tepatnya luka batin yang tidak disadari. Perselingkuhan itu tidak terjadi begitu saja. Perselingkuhan itu terjadi karena sebuah sebab. Di sini hukum kausalitas berlaku ya, hukum sebab akibat. Sekali lagi saya tidak ingin mengambil manfaat dari ramenya kasus yang dialami oleh Dilan Janiar ini yang konon diselingkuhi oleh suaminya sampai dengan banyak wanita. Saya tidak akan mengambil keuntungan apapun di sini. Saya ingin mengedukasi teman-teman yang menonton yang khawatirnya tidak bijak. Karena tontonan itu juga bisa berdampak yang sangat fatal pada si penontonnya ya. Sangat fatal sebenarnya kalau saat nonton membawa perasaannya, baper istilahnya gitu ya. Masih belum kering sekali lagi kasus yang terjadi pada Paula dan Baim. Terjadi lagi, meluap lagi, jadi konten yang viral karena memang ini jadi sasaran empuk para podcaster untuk menggali informasinya. Nggak ada yang salah dengan siapapun yang mengundang, tidak ada yang salah karena memang hal-hal seperti ini mungkin bertujuan untuk mengantisipasi sepasang suami istri agar tidak terjadi sebuah perselingkuhan. Tapi saya akan jelaskan dari sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya saya juga pas video ini dibuat 2 jam yang lalu saya sedang menangani private counseling salah satu peserta saya dengan kasus yang sama sampai berakhir pada perpisahan atau divorce atau perceraian. Sebelum mereka berbuat jahat kepada kita, kita sendiri yang sudah jahat pada diri kita sendiri kan gitu. Diri sendiri, iya. Akhirnya diri kecewa menarik hal-hal yang sama. Kesadarannya adalah sadar bahwa ini sebenarnya bukan murni ulah orang lain, bukan murni 100% ulah orang lain, bahwa ternyata kita berkontribusi atas kekecewaannya kita sendiri gitu. Iya, saya sudah sebenarnya yang pas waktu ikut kelas eksklusif itu kan Gus kan pernah nyentil kayaknya ini ada yang ikut privat tapi masih belum, terus udah gitu saya tapi sudah menemukan akar masalahnya. Itu sebenarnya saya guyu-guyu Gus ketawa-ketawa karena memang saya sudah menemukan gitu. Itu kan masalah akar masalahnya kan maksudnya ngelihat kayak misalnya orang tua yang dulunya sering tengkar kayak gitu. Terus udah gitu pernah berselingkuh kayak gitu. Terus saya kecewa gitu. Orang tua pernah berselingkuh? Oh, ayah atau ibu? Bapak. Ya, terus Oh, ada yang nangis. ya enggak apa-apa kan bapak sudah enggak ada Gus. Ya saya tuh kadang lihat bapak, iya saya ingat kata-katanya Gus ya kan memang bukan salahnya bapak karena bapak kayak gitu kan karena bapak tuh enggak tahu gitu, masih belum sadar gitu. Suamimu selingkuh juga? Iya sampai sama banyak perempuan ternyata Gus. Pertanyaannya tadi bilang ketemu dengan orang-orang yang sama itu berarti setelah cerai dari suaminya entah kurun waktu beberapa bulan yang jelas selesai masa iddah ya? Ya sudah. Itu ketemu dengan laki-laki lagi yang mirip gitu maksudnya? Iya tanpa saya cari tahu itu yang laki-laki itu
langsung bilang, memang duda, Gus, duda. Langsung bilang kalau misalnya aku cerainya karena aku selingkuh gitu. Langsung saya, loh kayak gini orangnya gitu. Iya itu akhirnya jadinya saya jaga jarak. Ini apa ada yang nggak beres dari dalam dirinya saya masih ya gitu kan saya. Orang kalau sudah belajar, sebenarnya ini nih poin yang tidak disadari oleh orang banyak yang sedang belajar. Ketika belajar itu bukan besok itu langsung sih, enggak. Justru ketika belajar pelan-pelan dia akan mengalami hal-hal yang agak sangat krusial gitu loh. Sangat menyakitkan mungkin ya. Kebanyakan seperti itu. Kok ketemu orang begini kok orangnya mirip-mirip gitu. Kalau itu sebenarnya proses penyembuhan. Nah, ingat ya saya bilang begini di forum-forum yang saya adakan itu saya selalu bilang begini. Ribetnya itu ketika ngobrol dengan orang yang punya luka batin dia nggak sadar. Kalau dengan orang yang sadar enak gitu loh. Oh iya saya punya luka batin saya tahu Gus. Tapi kalau yang nggak punya luka batin punya luka batin tapi nggak sadar itu yang ribet. Nah, kenapa kok mereka tidak tahu? Karena itu kerjaan di bawah sadar. Kerjaan di bawah sadar itu tidak selamanya disadari oleh pikiran sadar. Kalau awalnya kita masih punya problem di hati kita ya, masih berasanya yang apa ya, berasanya masih kecewa gitu ya. Terus Iya. kita mau jalin hubungan lagi sama orang, pasti yang muncul pertama kali adalah khawatir. Karena apa? Karena masih punya trauma. Tapi kalau orang itu sudah beres dengan dirinya, dengan problemnya, dengan hatinya, dengan kekecewaannya, ketika dia deket lagi sama seseorang, dia nggak ada khawatir itu. Ternyata tandanya orang itu sudah beres dari lukanya adalah ketika akan mengalami, misalkan contoh kasusnya adalah percintaan misalkan gitu. Kita dikecewakan dalam hal percintaan. Ketika kita mau menjalin hubungan spesial lagi, hubungan cinta lagi, kita tidak merasakan kekhawatiran. Kita tidak ada rasa takut atau khawatir ulang lagi seperti sebelumnya. Itu indikatornya orang itu sudah beres sebenarnya dengan masa lalunya. Pesan Kanjeng Nabi itu salah satunya adalah lihat keturunannya. Itu maksudnya apa? Kayak mantan suamimu, kalau tidak dilihat asal muasalnya kan ini bahaya. Misalkan orang tua dia punya riwayat tidak baik, contoh kayak tadi tuh. Karena memang besar kemungkinan anaknya itu mirip-mirip seperti orang tuanya. Iya, Itu. saya juga baru tahu itu Gus, ibu itu kan temennya ibu di sekolah itu tetangganya orang tuanya Mas. Terus kan memang udah tahu semua orang-orang kalau sudah pisah. Terus temennya ibu bilang, "Bu, lah pesa," gitu intinya. "Iya Bu Jia pada bapak nggak ruah," gitu katanya. Teger kasihan sama ibunya itu katanya sampai kurus gitu katanya. Gus. Itu saya juga kaget, oh berarti bapaknya dia ya kayak gitu juga gitu. Berarti ingat apa yang saya sampaikan selama ini ya. Iya. Iya Gus. Gitu. Iya, Jadi Gus. kalau orang tuanya begitu nggak jauh-jauh anak juga kan begitu. Kalau tidak samanya ada dua hal yang terjadi. Yang pertama ini anak diasuh bukan oleh orang tuanya. Yang kedua ini anak memahami dan memaklumi bapaknya, orang tuanya intinya. Udah itu cuma dua itu. Kalau ada orang bilang enggak kok nggak mirip orang tuanya kayak begini anaknya kayak begini, ya udah. Kalau baik dia sadar. Kalau buruk kemungkinan besar dia diasuh orang lain bukan oleh orang tuanya. Karena data yang paling banyak ditangkap adalah orang tua. Orang tua. Iya. Gitu. Kita akan bahas dari awal ya. Semua bekerja sesuai data. Semua terjadi karena ada data. Kausalitas sebab akibat, tidak ada sebuah kejadian yang terjadi tanpa sebab, itu nggak ada. Tapi sayangnya bagi sebagian orang yang tidak paham, fokusnya langsung pada akibatnya, sehingga yang muncul adalah salah benar, ya kan? Yang muncul adalah salah benar. Si perempuan salah, si laki-laki benar. Si laki-laki salah, si perempuan yang benar. Mentoknya di situ. Sayangnya kita yang tidak juga sama sekali tidak kenal pada yang bersangkutan, pada yang sedang viral, kita bisa menyalahkan A dan B, membenarkan A dan B juga. Salahnya pada si laki-laki karena selingkuh. Benarnya pada perempuan, begitu juga sebaliknya. Karena ketidakbijakan kita, karena tidak tahu sekali lagi. Semua itu ada sebabnya. Jadi kalau kami para praktisi menggali informasi seperti ini, tujuannya bukan untuk terbawa perasaan, tetapi mencari bahan untuk bisa kita edukasi pada banyak orang, terutama Anda hari ini yang nonton.
Ya, mungkin setelah saya bahas ini Anda akan mencari tahu siapa Dilan Janiar, siapa Paula, kasusnya seperti apa. Mungkin Anda akan mencari setelah saya jelaskan ini. Nah, kalaupun sudah mencari, saya minta Anda bijak untuk menontonnya. Jadikan itu hanya sekedar tontonan, bukan harus Anda bawa dengan perasaan. Tarik dulu akarnya untuk menemukan sebabnya. Sekali lagi, konteksnya bukan saya membicarakan Dilannya saja, tetapi secara umum. Kalau saya bicara tentang Dilannya, saya tidak tahu latar belakangnya. Kalau secara umumnya perselingkuhan itu terjadi, ada sebabnya. Sebab yang utama adalah, yang perlu digali adalah dari orang tuanya. Dari orang tuanya itu apakah pernah terjadi sebuah kasus yang mirip dengan apa yang dialami oleh anaknya, atau boleh jadi kalau misalkan jawabannya enggak kok orang tuanya tidak. Ini sama persis dengan klien saya, peserta privat saya 2 jam yang lalu. Enggak kok orang tuanya tidak selingkuh. Ada 3 sebabnya. Yang pertama, kalau orang tuanya baik-baik saja. Bisa jadi yang kedua karena sebab pergaulannya. Dia berada di circle orang-orang yang bermasalah. Dan kebetulan kasus terbesarnya, permasalahan yang dialami oleh circle-nya adalah perselingkuhan. Kemudian yang ketiga, boleh jadi yang mengasuh dia bukan orang tuanya tapi orang lain. Katakanlah mungkin kakek nenek dan siapa saja yang mengasuhnya. Nah, kita tarik akarnya dari situ. Kalaupun lagi tidak ketemu di situ, kita cek yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini circle-nya ada di mana? Ya, tadi saya sampaikan tadi ada 3 hal sebabnya. Pasti terjadi pada salah satunya atau ketiga-tiganya. Kalau sudah tahu akar masalahnya, atau sebelum Anda tahu, mengapa saya tarik ke masa lalunya? Karena itu direkam, dilihat, didengar, dirasakan. Karena kebetulan walaupun itu terjadinya sekali, tapi mentalnya terpukul, maka masuk ke dalam bawah sadar. Jadi kalau mentalnya benar-benar terpukul, itu sangat tersimpan di bawah sadar, walaupun cuma kejadiannya 1 kali. Paham teman-temannya? Ketika sampai di bawah sadar, maka ini berpotensi lahir satu perasaan yang kita sebut dengan kekecewaan. Katakanlah luka batin. Nah, dari kekecewaan ini, misalkan kecewa pada ayah, saya sebut contohnya begitu ya. Ayah yang selingkuh. Ini saya menceritakan kasusnya klien privat saya yang tadi saya sampaikan 2 jam yang lalu sebelum konten ini dibuat. Ayahnya selingkuh, dia menaruh kekecewaan pada ayahnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, beranjak dewasa dia menikah. Anehnya teman-teman, suaminya ini mirip banget dengan ayahnya. Selingkuh juga. Dan tidak dengan 1 wanita, tapi dengan banyak wanita. Yang lebih aneh yang akan membuat Anda gagal paham juga di sini, suaminya ternyata orang tuanya juga melakukan hal yang sama dulunya. Jadi artinya suaminya punya data perselingkuhan dari orang tuanya. Jelas di sini. Saya tidak mengenal suaminya, saya tidak mengenal mertuanya. Ketika saya to the point langsung mengatakan bagaimana orang tua dari mantan suamimu, karena dia sudah bercerai, ternyata sama. Ditambah lagi penyempurnaan datanya, orang tua si perempuan ini juga selingkuh sehingga anaknya mengalami kekecewaan, merasakan kekecewaan pada orang tuanya. Disinilah akhirnya hukum tarik menarik atau law of attraction itu berlaku, bekerja. Nah, bekerjanya karena sebab apa? Karena sebab kekecewaan. Karena sebab kekecewaan yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Nah, yang kita tidak tahu, karena tadi saya nyebut namanya Dilan Janiar, kemudian dengan Paula, yang kita tidak tahu adalah asal muasal orang tuanya. Sehingga niat saya menyampaikan ini adalah agar teman-teman sebagai penonton bijaksana, jadikan itu sekedar tontonan saja, tidak lebih. Jangan sampai ketika kita menonton kita timbul atau kita muncul perasaan benci pada yang selingkuh. Kalau kita menyimpan benci pada yang selingkuh, padahal kita tidak mengenalnya juga. Kan saya rasa di sini yang nonton juga nggak ada yang kenal. Tapi karena ini asik saja, ini tontonan. Tapi kalau saking asiknya, lalu kita kecewa, kita benci. Kenapa ada ya laki-laki begitu? Akhirnya setelah kita menyimpan benci, menyimpan kecewa, ini pun berpotensi sama halnya seperti si anak yang diasuh oleh orang tua yang juga selingkuh. Kita berpotensi mengalaminya. Kita berpotensi merasakannya juga. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi kan itu hanya sekedar tontonan. Nah, saya mau bukan membuat konten saingan, tapi membuat konten penyeimbang. Agar ketika setelah nonton saya, Anda boleh cari yang bersangkutan, karena langsung tiba-tiba muncul. Yang di podcastnya Denny Sumargo juga penontonnya hampir 9 juta. Itu Anda menjadikan itu hanya sekedar tontonan saja. Pun Denny Sumargo pasti juga hanya ingin mungkin ingin membantu agar clear. Tapi dibuat dalam sebuah konten. Nggak salah. Kitanya yang menjadi penonton ini yang harus bijaksana menonton itu.
Semoga bisa dipahami teman-teman. Jadi tontonan kita ini bisa berpotensi merusak perasaan kita. Jadi kalau kita nggak bijaksana menonton, memilih tontonan yang baik, maka kita akan berpotensi juga untuk mendapatkan keburukan itu. Mungkin bagi Anda yang nggak paham, saya dianggap terlalu jauh mikirnya. Tapi hampir setiap peserta, hampir semua orang yang kecewa itu karena punya data kekecewaan pada masa lalunya. Karena efeknya nih, efek fatalnya yang menjadi kasihan adalah ketika Anda seorang perempuan nonton hal-hal seperti ini, kemudian tiba-tiba Anda punya ketakutan suami Anda selingkuh misalnya begitu. Ini suami yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba kena dampaknya. Ingat ya, saya pernah mengatakan ketakutan itu sama dengan keyakinan kekuatannya. Jadi banyaknya yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena sebab ketakutan. Yang negatif itu karena sebab kita takut. Takut selingkuh terjadi perselingkuhan. Takut diselingkuhi terjadi perselingkuhan. Takut terjadi sesuatu, ketakutan itu terjadi juga. Jadi kita yang harus bijaksana memilih tontonan. Kalaupun kita menonton, karena itu hak Anda sebenarnya. Handphone Anda juga, bukan handphone saya gitu ya. Tapi sekiranya akan merusak pikiran dan perasaan Anda, mungkin ada baiknya jangan ditonton, atau nontonlah tapi dengan bijaksana dan sadarlah bahwa Anda nggak kenal dengan yang bersangkutan. Jadi nggak perlu membawa perasaan di situ, apalagi sampai merasa tidak suka. Pesan Rasulullah ini ya, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahan. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Saya selalu mengedukasi, saya selalu menyampaikan ketika konteksnya membahas tentang luka batin, saya selalu sampaikan. Di sini pun saya akan sampaikan, jangan terlalu membenci sesuatu. Jangan terlalu tidak suka pada sesuatu. Karena sesuatu yang tidak kamu sukai atau kamu benci, itu berpotensi datang dalam kehidupanmu. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau mau lebih jelasnya luka batin itu apa, mau lebih jelasnya Anda ingin tahu luka batin itu apa dan bagaimana dampaknya seperti apa, apakah benar ada hubungannya dengan yang saya bahas barusan, saya undang Anda untuk datang menghadiri kopdar yang saya adakan tanggal 25 Mei di tempat ini, di Kopi Sontoloyo, untuk mendapatkan semua edukasinya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.